Pare itu mampu menurunkan kadar glukosa darah. Bisa menurunkan kadar glukosa Glukosa darah darah. ya, Pak ya? Sehingga sudah jadi pengetahuan umum oleh masyarakat, Hmm, hmm. terutama masyarakat yang menderita kencing manis Diabetes, ya, atau diabetes. istilah diabetes mellitus. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo, sahabat sehat Polkesma dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Ubay, dalam Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Pada episode kelima kali ini, kita mengangkat tema dengan judul Potensi Tanaman Herbal Pare sebagai Terapi Komplementer. Pada Polkesma Talk kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Mari kita sambut bersama kita Bapak Dr. Roni Yuliwar, Eskap Nurse MKet. Selamat datang Bapak di Polkesma Talk. Oke, Mas Bayu, selamat berjumpa juga sahabat sehat Polkesma. Selamat berjumpa dengan sahabat sehat Polkesma. Bagaimana Pak, untuk saat ini kesibukannya apa ya Pak kalau boleh tahu selain di kampus mungkin Pak, di rumah atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah ini Mas Bayu, kebetulan memang alhamdulillah ya saya baru bergabung dari kegiatan bekerja kembali aktif bekerja sebagai dosen di Dosen, ya. Poltekkes Kemenkes Malang, karena sebelumnya alhamdulillah barusan selesai menyelesaikan pendidikan ya ibaratnya pendidikan doktor lah gitu Ya, buat yang dokter ya betul. di Universitas Airlangga Surabaya. Baik, Pak. Berarti untuk saat ini kesibukan utamanya tentu sebagai dosen ya Pak ya. Di Iya, prodi iya. apa Pak kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang saya ditugaskan oleh pimpinan jadi menjadi dosen di Prodi Teknologi Bank Dara. Teknologi Bank Dara. Di jurusan JKT ya, jurusan Kesehatan terapan ya Pak kesehatan ya. terapan. Ya. Baik Pak, terkait dengan tema hari ini kan kita akan membahas terkait dengan tanaman pare ya Pak ya sebagai terapi komplementer. Mungkin agar supaya sahabat sehat Polkesma semuanya tahu terapi komplementer itu yang seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih Mas Bayu yang sahabat sehat Polkesma. Baik, ini sifatnya saya sharing ya, karena memang saya pun sifatnya sebagai seorang akademisi, kemudian dengan pembidangan keilmuan biomedik ya, karena belum dianggap belum punya pengalaman sebagai wirausaha jamu dan segala macam ya. Jadi sharing tentang apa yang saya pahami mungkin bermanfaat bagi sahabat sehat Polkesma terkait tadi dengan yang ditanyakan tentang terapi komplementer. Ini merupakan kalau dilihat dari suatu definisi dari WHO ya, terapi komplementer itu merupakan terapi pelengkap atau terapi alternatif di luar terapi utama yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi suatu terapi yang diberikan juga oleh praktisi kesehatan, tapi mereka itu tidak terlibat sebagai. Nah, kita akan mengetahui di Indonesia itu kan ada mengenal sistem pelayanan kesehatan ya. Nah, pelayanan kesehatan utama dimulai dari pengobatan tempat pelayanan kesehatan yang berjenjang itu di unit yang terkecil itu di puskesmas. Ya betul Pak. Nanti bila tidak ditangani nanti dilanjutkan ke rumah sakit dan bisa juga masyarakat itu menggunakan rumah sakit swasta dengan notabene bila dia mau berobat terhadap keluhan penyakitnya itu dilayani oleh dokter. Perawat gitu ya. Nah, berbeda dengan terapi komplementer ini adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam sistem ini, tapi dia mempunyai suatu basic keilmuan dan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang ternyata memberikan efek terhadap perbaikan kesehatannya dan peningkatan status kehidupan kesehatannya. Berarti termasuk komplementer tuh pendukung ya Pak ya? Pendukung nah, ya Pak ya? Pelengkap. Jadi boleh saya tambahkan penjelasannya bahwa bentuk
daripada terapi komplementer itu ada 3. Oh ya, itu termasuk jenis-jenisnya ya Pak ya? Iya, Indonesia macam-macamnya. Yang salah satunya ada bentuknya itu adalah berbasis kepada pengobatan berbasis biologi. Oh, berbasis biologi, Nah, baik. aplikasinya yang kita tahu bersama itu pemberian pengobatan berbasis biologi itu adalah pemberian jamu. Jamu, termasuk Jamu, terapi terapi komplementer ya Pak ya? Tapi enggak itu aja, itu yang berbasis kepada biologi. Ada juga terapi komplementer itu dalam bentuk berbasis energi dan manipulasi fisik tubuh. Pernah mendengar akupuntur? Oh, tahu, iya. Nah, Akupuntur. pernah mendengar terapi tenaga dalam? Iya, betul. Ada lagi olah nafas. Olah nafas, betul. Massage. Massage, Nah, ya betul. Terus ada juga aromaterapi. Oh iya, betul. Terus ada juga hidroterapi. Dan alhamdulillah teman kita ya, dosen dari Prodi Keperawatan Lawang, mungkin nanti Mas Bayu bisa mengundang beliau. Dia telah mempunyai kemampuan skill yang bagus, yaitu topung. Totok punggung. Oh, totok punggung, ya betul namanya Pak. Bapak Agus ya. Bapak Agus ya Pak. Dosen Ya. Prodi Keperawatan Lawang ini bisa nanti di segmen berikutnya itu kita bisa diundang beliau itu untuk saling sharing ya. Dan beliau sudah tersertifikasi dan mempunyai suatu keahlian dan bisa melakukan itu, bisa diajarkan. Dan mahasiswa-mahasiswa Prodi Lawang itu sudah diberikan. Oh, diberikan ilmunya ya Pak ya? Jadi jadi itu aplikasi daripada massage, tapi itu area utamanya itu adalah di daerah punggung. Nah, itu nanti katanya bisa memberikan efek mengurangi pain, nyeri dan segala macam. Dan ada juga pengobatan komplementer itu yang sifatnya psikologis. Psikologis, baik. Nah, seperti hipnosis. Oh, hipnosis. Hipnotik. Oh, Dulu, hipnotis ya Pak ya? Hipnosis itu dulu di awal-awal perkembangan itu sifatnya itu entertain. Hiburan. Oh, hiburan, entertain ya Pak ya? Kita lihat itu di tayangan televisi. Artis-artis itu di Iya, hipnosis, betul, ya. gini-gini itu akhirnya gini ya. Tetapi ternyata dari segi ilmu hipnosisnya ternyata bisa digunakan, diarahkan untuk tujuan kesehatan. Oke, baik. Nah, bisa juga aplikasi contohnya adalah ada juga teman kita juga dosen Poltekkes Malang, Ibu Vinta, itu hipnosis untuk ibu hamil. Oke. Jadi ketika dia nanti mau proses persalinan itu, dia bisa memanipulasi nyeri daripada ibu itu sehingga tidak masalah nyerinya itu berkurang. Berarti termasuk ini ya, modifikasi pola pikir bukan Pak ya? Jadi seperti itu ya. Jadi dia diberikan suatu sugesti, betul. motivasi atau kekuatan ya, pola pikirnya dirubah sehingga dia tidak terfokus kepada sakitnya yang dialaminya. Nah, itu dialihkan gitu ya Pak ya? Iya, dialihkan. Nah, itu macam-macam daripada terapi komplementer. Berarti ada 3 ya Pak tadi ya? Ada 3 kelompok besar. Nah, tapi yang telah berkembang di Indonesia itu sudah banyak. Nah, yang paling tua itu memang yang turun-temurun itu tuh adalah herbal. Jamu, termasuk jamu itu ya Pak ya? Jamu itu yang paling dari dulu sudah dilakukan oleh masyarakat. Risetnya juga saat ini udah banyak ya Pak? Baru berkembang setelah itu. Baru berkembang setelah itu penelitian-penelitian tentang herbal atau jamu. Baik Pak, kalau terkait dengan terapi komplementer ini, pengakuan masyarakat baik akademisi maupun masyarakat itu seperti apa sih Pak terhadap ini terapi ini Pak? Menarik di sini, ini saya dari sudut pandang saya sebagai akademisi ya. Pada tahap awal bahwa terapi komplementer itu tuh dianggap sebagai sesuatu hal ya reject ya, ditolak. Oh iya. Ditolak oleh sebagian masyarakat tanda petik atau profesi tertentu karena dianggap itu saintifiknya nggak ada, tidak terbukti gitu, ya. Ilmiahnya belum jelas gitu ya. Nah, jadi dianggap seperti itu. Nah, tetapi perkembangannya setelah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya, maka kemudian dapat ada ilmunya, ada basic knowledge-nya, sehingga lama-kelamaan ini terapi komplementer ini sudah diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Ini dibuktikan bahkan dokter sendiri. Dokter sendiri itu sudah membentuk namanya perkumpulan PPDP OTJI. Oh, apa itu Pak? Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Saat ini sudah ada ya Pak ya? Nah, dokter sendiri itu. Oh, dokter sendiri dokter berarti. Sendiri itu sekarang berarti dokternya juga mendukung.
Tetap dokter itu kan sudah tugas utamanya memberikan pengobatan secara medicine, secara dari konvensional ke modern ya. Secara kimiawi mungkin. Tapi ternyata ada sebagian dokter ini sudah mulai mengembangkan keilmuannya terhadap obat tradisional herbal ini. Okay. Dan rekan-rekan kita yang di nursing di keperawatan itu juga membentuk suatu himpunan perawat holistik Indonesia yang kerja himpunan itu adalah di bidang keperawatan komplementer. Oke, Pak. Terus mereka baik dokter tadi yang sama perawat kumpul tadi itu sudah membuat kurikulum. Oh, ada kurikulumnya ya, Pak? Sudah membuat kurikulum tentang bagaimana tentang terapi jamu, jamu betul. Itu. Dan sudah dibentuk suatu institusi pendidikan. Oh iya, Nah, situ ada program studi jamu pengembangan herbal. Kalau tidak salah ya tanaman obat herbal, kajian itu. Jadi ada prodi tersendiri. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat sekarang yang dulu itu menganggap ini enggak jelas atau apa itu sudah mulai dilirik itu. Jadi sudah sangat bagus penerimaan masyarakat. Didukung juga dengan riset-riset yang terus muncul ya, Pak ya. Nah, diperkuat gitu. Salah satu tadi yang disampaikan tadi daripada terapi komplementer itu kan herbal. Nah, jadi terkait dengan herbal itu yang diketahui oleh masyarakat itu selama ini herbal itu jamu. Oke, hanya jamu ya, Pak. Hanya jamu gitu ya. Taunya ya, Pak ya. Tapi secara definisinya sebenarnya herbal itu memang adalah sekumpulan bahan alam. Bahan alam. Kalau yang jamu tadi itu kan diambil dari tanaman. Iya, betul. Tapi kalau definisi luasnya sebenarnya herbal itu adalah apapun yang sekumpulan dari bahan ya, alam mulai dari tanaman, betul. Hewan, mineral. Oke, berarti apapun yang dari alam ya, Pak ya. Tidak harus soal tanaman ya, Pak ya. Ya, jadi tidak melulu soal tanaman. Tidak, skopnya itu tidak tanaman. Tanam saja. Jadi arti luasnya itu sebenarnya sekumpulan bahan alam yang punya potensi untuk meningkatkan status kesehatannya itu yang dikatakan dengan herbal. Herbal, betul. Spesifiknya baru yang sudah berkembang sekarang itu adalah diambil daripada herbal dari bahan alam tanaman. Oh, tanaman ya, Pak ya. Dari ekstrak gitu ya, Pak, biasanya ekstrak tanaman. Itu yang pernah dengar itu kita yang jamu ini jamu yang digendong itu, Mas. Oh, jamu gendong ya. Jamu gendong itu ada jamu sinom, jamu temulawak, beras kencur gitu ya. Iya, itu kan, asam kunyit asam. Itu jamu-jamu yang sudah diturunkan dari warisan nenek moyang kita. Iya, nenek moyang. Nah, sekarang baru berkembang riset-riset atau penelitian. Pendukung itu ya, Pak ya, manfaatnya begitu itu, Pak. Nah, cuman ini ada pertanyaan daripada masyarakat. Wah, si A itu minum jamu itu kok cepat sembuh ya? Oke. Terus si B itu kok nggak sembuh? Berbeda ini dengan medicine ya. Kalau kita panas itu makan obat paracetamol itu pasti turun. Gitu ya. Wah, ini kok jamu ini kok efeknya kok berbeda-beda. Nah, jadi ternyata ada kajian ilmiahnya, ternyata jamu yang dikonsumsi oleh masyarakat itu, ini juga bisa bahan informasi bagi masyarakat adalah ada tingkatannya. Oh, ada tingkatannya, Pak ya? Ada tingkatannya jamu itu. Semacam apa? Klasifikasi atau ada apa? Kelompok-kelompoknya. Iya. Yang pertama itu namanya jamu tadi sendiri. Iya, jamu. Nah, itu adalah merupakan bahan alam yang diturunkan kita dari nenek moyang informasinya. Informasinya betul. Kita lihat nenek moyang kita, kalau kita daya tahan tubuhnya nggak bagus, kurang fit, kondisinya minumnya jamu sinom lah ya. Oh ya, sinom, iya betul. Supaya kebugarannya gitu ya. Iya. Kebetulan memang setelah minum itu, ini kebetulan dulu ya, orangnya fit. Iya, betul. Nah, sehingga akhirnya dari turun-temurun seperti itu, udah akhirnya terpola pola pemikirannya minum jamu sinom nih untuk ini. Ya. Sugestinya ya, Pak. Jadi sifatnya empiris ya. Jadi masyarakat siapa yang tidak kenal jamu beras kencur? Semua orang tahu. Tahu, betul. Untuk jamu sinom, jamu temulawak, semua orang tahu. Nah, terus tapi ada tingkatan yang kedua di atas itu adalah jamu itu bisa dirubah menjadi lebih baik kualitasnya. Itu jamu obat herbal terstandar. Oke, obat herbal terstandar. Jamu dirubah menjadi levelnya menjadi obat herbal terstandar. Termasuk kayak yang ada kapsul-kapsul herbal itu ya, Pak? Termasuk ya, Pak?
Seperti itu. Contohnya yang obat herbal terstandar tuh pernah dengar apa namanya tuh antangin. Oh, oke, ya. Antangin Antangin JRG, JRG, yang ya. untuk Tolak angin, tolak angin, jos antangin, gitu kan. ya, betul. Itu adalah contoh obat herbal Oh, terstandar. jamu yang naik level ya, Pak? Naik level. Iya, level Tuh, up. maksudnya naik level di sini adalah jamu yang obat herbal terstandar tadi bentuknya jamu ya. Komposisinya Itu jamu. sudah diketahui kandungan ilmiahnya. Oke, betul. Sudah diuji kandungan ilmiahnya dan sudah lolos uji di praklinik. Oke, di laboratorium Jadi, ya, Pak? ke hewan coba. Oke. Jadi maksudnya tuh uji ke praklinik ke hewan coba. Jadi diuji cobakan ke biasanya kita itu kalau penelitian riset ke hewan coba itu ke tikus. Tikus ya, Pak ya. Mencit. Mas, mencit gitu kan. Nah, dicobakan dalam dosis tertentu. Ternyata diukur efeknya ternyata positif. Nah, berpengaruh ya, Pak. Ada juga misalnya obat batuk herbal. Batuk, iya betul. Nah, ialah bentuk saset itu. Iya. Ada juga mastin, ekstra kulit manggis nih isinya. Extra mastin, iya. Ada juga lelap. Oh, lelap yang untuk tidur ya, Pak ya? Itu tidur. Iya. Diapet untuk diare. Iya, oh iya. Sering itu di adalah iklan tuh, Pak. Contoh-contoh kalau yang diapet itu gabungan dari jambu, kunyit, kulit buah delima. Oh, oke, Jadi Pak. gabungan dari itu. Nah, itu setelah itu uji klinik pada hewan coba. Khasiatnya sudah diketahui. Nah, tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, yang terbagus itu adalah namanya fitofarmaka. Oh, fitofarmaka. Jamu tadi, apa itu fitofarmaka? Yaitu jamu tadi. Ya. Sudah diketahui khasiatnya, Khasiatnya. sudah diuji ke hewan coba, sudah lolos uji ke manusia. Oke. Jadi Terbukti ke sekarang manusia, ya. diujikan ke manusia yang sakit, dicobakan dalam periode waktu tertentu, dan ternyata secara Berefek. signifikan efeknya sangat signifikan. Signifikan. Nah, jadi kalau yang fitofarmaka itu di Indonesia baru diproduksi itu 26 macam, 26 merek. Untuk di Indonesia ya, Pak ya? Wah, 26. Kalau obat standar itu baru 86, kalau jamu itu ada 12.000 jamu. Banyak sekali ya, Nama Pak ya? jamu. Iya. Bayangkan kita dari Termasuk jamu kemasan itu ya, Pak ya? Ada? Yang dikemas-kemas. biasanya kan kalau yang sekarang kita kan memang agak susah masyarakat ini. Iya. Kan ada juga nih, ada kemasannya, ada yang enggak. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau yang obat herbal terstandar itu tuh ada ditulis OHT-nya Oh gitu. di kemasannya. Ada tertulis OHT. Itu Labelnya ada, Pak? Labelnya? Iya, label OHT-nya tertulis. Nah, kalau kita jamu sinom yang diminum ya, gendong itu kan jamu itu ya berarti itu jamu beneran. Oh, jamu beneran ya, Pak ya? Ya, jadi kita minumnya tuh airnya minum. Tapi kalau yang fitofarmaka tadi tertulis lagi fitofarmaka. Oh, ada fitofarmaka, Ada Pak? tulisan fitofarmaka. Saya melihat ada beberapa kemasan itu ada logo bulat jamu gitu ya, Pak? Kalau Ya, nggak salah. Warna hijau, betul, daun-daun itu, Pak? Ya, Berarti betul, itu masuk klasifikasi nomor 2 ya, Pak ya? Ya. Oh, Jadi ada seperti logonya yang berwarna daun-daun iya, itu ya. Iya, warna daun, warna hijau itu. Daun hijau. Ya. Jadi ada yang fitofarmaka, ada OHT ditambahkan singkatan OHT. OHT itu kepanjangannya apa, Pak? Obat herbal terstandar tadi. Obat herbal yang herbal level 2 terstandar, tadi. yang level 2 ya, Pak ya? Nah, kalau fitofarmaka berarti level 3. Ini berarti sudah pernah dengar contoh fitofarmaka itu Stimuno. Oh, Stimuno, ya pernah. Itu dijual Iya. di apotek Kimia Farma. Oke. Oh, berarti Stimuno itu termasuk fitofarmaka. Oh, dari herbal juga ya sebenarnya, Pak? Dari awalnya dari Jerman. Dari herbal, dari jamu tadi, jadi Stimuno kalau tidak salah untuk setelah sakit ya, Pak ya? Stimuno itu dibuat dari tanaman meniran. Oh, meniran ya, Pak Meniran. ya? Yang Jadi untuk dari proses penelitian ini Iya. berarti dari hasil proses penelitian ini. Hmm. Jadi sudah diketahui bahan-bahan aktifnya. Kemudian sudah diuji hewan coba, bagus, positif. Diuji kepada manusia yang juga. sakit. Stimuno itu untuk meningkatkan imunitas. Ya, ada aturan saintifiknya. Kemudian sudah dibuat terstandar. Maksudnya apa? Pembuatan Stimuno itu jelas pabriknya. Pabriknya betul. Ada tahapannya. Komposisinya. Ada tahapannya, ada komposisinya. Jadi sudah mulai aturan-aturan tempat, kebersihan bahan. Betul. Bahan diambil dari mana, pengolahannya itu seperti Kemasan. apa, SOP-nya Ya, sampai ke supaya kemasan. Nah, kemasan. itu sudah terstandar. Oke. Nah, Stimuno ya, Pak ya? Kalau jamu gendong itu kan tidak terstandar. Iya, betul. Jadi, takarannya kadang beda juga. nah, Beda orang yang kalau buat. ini, beda kalau ya. obat herbal terstandar itu jelas takarannya. Iya, betul. Jelas dosisnya. Nah, jadi
Jadi itu yang mungkin bisa dipahami oleh masyarakat bahwa jamu herbal itu ada level-level tingkatannya. Ada 3 level ya Pak ya. 3 Tadi level tadi. jamu ya, jamu gendong itu, kemudian obat herbal yang mungkin berbentuk kapsul seperti kulit manggis tadi ya Pak, yang sering kita dengar, baru fitofarmaka ya Pak ya. Kalau berbicara bentuk kapsul, obat HT itu juga bisa bentuk kapsul. Oke, baik Pak. Jadi kita jangan terjebak dengan kemasan. Iya. Jadi memang kita harus baca labelnya ya Pak. Baca labelnya. Termasuk jenis yang mana. Dan ini juga ada terdaftar di BPOM ya, diketahui oleh BPOM. Nah, jadi itu pengembangan daripada obat jamu tadi. Pak, kalau tadi misalkan mungkin saat ini obat herbal tersebut masih di klasifikasi nomor 2. Ya, contoh antangin tadi ya Pak ya. Di kemudian hari didukung dengan berbagai penelitian, dia bisa naik level jadi fitofarmaka Pak? Bisa ya Pak. Bisa saja. Asal tadi syaratnya bahwa produk dari bahan daripada antangin tadi itu diuji cobakan ke uji klinis. Ternyata lolos uji klinis, tunjuk signifikan, dia naik tingkat jadi fitofarmaka. Oke Pak, berarti terus bisa berkembang ya Pak ya? Karena prosedur ini juga diterapkan di pembuatan obat medisin yang modern. Oh oke. Jadi standarnya diserupakan. Standar tahapan tadi itu bahwa di kita misalnya kan kita pernah dengar obat paracetamol ya. Iya betul. Yang obat menurunkan. Yang secara chemical ya Pak, secara kimiawi. Tahapan-tahapannya itu obat medisin itu kan sintetik. Iya sintetik. Itu sebenarnya diambil dari bahan-bahan bioaktif alam juga. Alam juga awalnya ya, Pak, awalnya. Tapi setelah proses panjang ya Pak. Jadi diambil dari kajian bahan bioaktif alam, dibuatkan secara sintetik, itu kan, kemudian dibuat dalam kemasan kapsul, diujikan ke hewan coba, ready, lolos, diujikan ke klinik, lolos. Sudah, berarti itu dipatenkan. Mau Pamol, merek dagangnya kan Pamol ya, Pamol atau paracetamol. Ya. Nah, jadi sama sebenarnya prosesnya. Berarti prosedurnya itu digunakan juga di herbal ini ya Pak ya, untuk fitofarmaka. Cuman bedanya antara medisin obat yang yang sintetik itu kandungan bioaktifnya itu tidak sebanyak daripada herbal. Oh, justru malah lebih baik yang herbal ya Pak. Jadi bedanya kita yang medisin itu tuh kandungan bioaktif itu tunggal. Jadi karena memang satu ya Pak bahan aktifnya. Satu bioaktif, sehingga target atau sasaran dia itu jelas. Jadi kalau paracetamol itu mengandung kandungan bioaktif itu untuk meregulasi suhu tubuh sehingga demamnya itu turun. Yaitu satu ya Pak ya. Satu fokus ya. Konsentrasi. Berbeda dengan herbal. Herbal itu bisa pada efek di dalam herbal tuh yang diberikan tuh banyak bioaktif. Nah, jadi seperti macam-macam ya, tadi itu diapat itu ya. Ada jambu di situ. Jambu betul. Kunyit. Ada kulit buah delima. Banyak ya Pak ya ragamnya. Dari penelitian dari si pembuat ini kandungan bioaktif ini diambil ya. Jadi semua gabungan semua itu ternyata itu mampu mencegah peristaltik usus itu pada orang yang diare itu berhenti. Nah, jadi dicoba mungkin hanya satu macam tanaman saja, efeknya nggak terlalu signifikan. Oh betul. Ternyata ditambah dengan bahan yang lain. Gabung. Memang bahan aktif yang lain. Herbal seperti itu. Nah, tapi ingat tadi ada pertanyaan ya, kenapa tadi misalnya ya sudah diberi herbal tadi itu kok nggak sembuh gitu ya. Itu bedanya dengan medisin ya. Kalau yang herbal tadi karena diberikan kandungan bioaktif yang banyak. Di dalam tubuh kita itu bahan-bahan kandungan bioaktif itu ada yang efeknya itu sinergis. Sinergis itu artinya tuh sejalan. Tadi itu diare ya. Diare itu berhenti diarenya. Tapi dia kan juga memakan bahan-bahan bioaktif yang lain. Yang terabsorpsi di dalam pencernaannya. Memicu yang lain ya Pak? Bahan-bahan bioaktif yang lain itu memicu reaksi yang lain. Sehingga timbul yang baru lagi. Sehingga itu diantisipasi di dalam fitofarmaka itu harus di dalam fitofarmaka itu dosisnya sudah jelas. Betul. Dosisnya sudah jelas, komposisinya jelas, cara pembuatannya jelas, sehingga efek-efek samping yang tadi itu bisa dieliminir ya. Berbeda dengan minum jamu gendong tadi. Minum jamu gendong itu temulawak itu ada temulawak, jahe dicampur semua.
Oh, jangan-jangan mencampur dengan jahe ya. Saat kita makan temulawak satu ya. Itu dan saya sudah meneliti buah pare ya. Buah pare itu ya. Buah pare itu setelah diteliti uji-uji 82 senyawa. Dalam satu buah ya, Pak ya. Satu buah itu buah dengan pare. metode pelarutan tertentu. Oh, dengan pelarutan tertentu ya, Pak ya. Baru 82. Saya pendekatannya itu dengan pelarutan pakai etanol, suatu alkohol, ya. dilarutkan bahan itu kemudian ditarik senyawanya, ketemu 82. Ada juga metode yang lain dengan air, ketemu lagi puluhan senyawa. Oh, ada beda lagi ya, Pak ya. Lagi. Berarti dalam satu buah itu bisa 100 atau berapa senyawa. Oh, itu ya, Pak. Ini mungkin bisa menjadi informasi bagi sahabat Sehat Polkesma bahwa ternyata fitofarmaka itu justru memiliki bahan bioaktif ya, Pak ya, yang lebih banyak ketimbang obat sintetis yang pada medicine ya, Pak ya. Oh, yang fitofarmaka sudah lebih dispesifikan. Iya, spesifiknya. Jamu gendong tadi. Oh, jamu gendong tadi ya, Pak ya. Tapi kalau fitofarmaka sudah riset. Oh, sudah spesifik ya, Pak ya. Sudah dikurangi, tapi tetap bahan apa? Dari alam. Tetap bahan bioaktif itu tetap banyak. Tetap banyak. Tapi juga itu tadi ada kalau secara sintetis kan fokus ya, Pak ya. Konsentrasinya pada saat tapi kalau yang herbal itu masih tetap menimbulkan memicu yang lain. Memicu reaksi yang lain yang kadang pada penyerapan tubuh seseorang tuh berbeda-beda ya, Pak ya. Ada yang mungkin malah makin segar setelahnya, ada juga yang di teori keperawatan itu memandang manusia itu unik. Unik ya, Pak. Punya karakter ya, Pak. Jenis kelaminnya sama. Umurnya sama. Ya. Tapi dari orang Padang, satu orang Jawa, Malang gitu ya. Itu beda ya, Pak. Beda. Pola makannya beda. Ya, jadi itu respon tubuh itu pasti beda. Walaupun untuk umurnya persis sama. Oke ya. Baik, Pak. Seperti itu ya. Tadi Bapak menyampaikan tentang pare ya, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, profil pare itu seperti apa, Pak? Oh iya. Oke. Pemirsa sahabat Polkesma Sehat ya, sahabat Sehat Polkesma yang berbahagia, yang menarik di sini kebetulan memang saya mencoba pendalaman ilmu saya coba menggali tentang masalah pare. Iya, Pak. Ternyata setelah saya mencoba studi literatur, pare itu nama latin itu Momordica charantia L. Momordica charantia L. Itu nama latinnya. Bahasa Inggrisnya kalau orang barat sana mendengar tuh bitter melon. Iya, bitter melon. Karena kalau pahit. Kalau kita bahasakan berarti labu yang pahit. Ya, bitter melon. Ya. Melon tuh labu. Jadi labu yang pahit. Jadi ada juga disebut dengan bitter gourd. Jadi kalau adik-adik mahasiswa mau searching jurnal tentang pare, ketik kata kunci bitter melon. Oh, bitter melon. Atau bitter gourd. Bitter gourd ya. Gourd ya, Pak. Ya, gourd. Ketemu nanti kajian-kajian tentang pare itu. Yang menariknya pare itu kenapa disebut dengan Momordica? Itu karena dia disebut dari bentuknya bergerigi-gerigi. Oh, bergerigi. Ya, kayak betul. gigitan. Jadi kayak itu buah yang digigit buah yang ada gigi-giginya. Makanya disebut dengan Momordica itu bahasa Latinnya. Jadi dia bentuk giginya. Dan yang menarik di Indonesia itu sudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai sayuran. Ya, sayuran ya, Pak ya. Tapi Mas Bayu ingat bahwa pare itu dijual di pasaran yang telah dibudidayakan di Indonesia itu 3 macam bentuk. Oh, ada macamnya ya, Pak ya? Ada namanya pare putih. Pare putih. Oke, saya pernah lihat yang di supermarket warnanya putih. Warnanya putih. Ya, warna putih. Jadi tetap bentuknya bergerigi. Yang kedua, pare hijau. Hijau, ya betul. Ini yang sering kita untuk sambal ya, tumis ya. Yang ketiga namanya pare belut. Yang kecil-kecil bukan, Pak? Panjang. Oh, panjang ya, Pak ya. Itu di Jawa Tengah dibudidayakan. Oke. Di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau yang Malang ini saya lihat itu dibudidayakan tuh di daerah Kabupaten Malang, di daerah Tumpang. Oh, Tumpang, iya. Itu pare hijau. Oh, pare hijau ya, Pak ya. Kemudian juga di daerah Kediri. Saya juga pikir itu Desa Pare di Kediri itu tapi pare ternyata bukan. Bukan. Namanya beda ya, Pak ya. Di Kediri itu, ibu kota Kabupaten Kediri Pare ya, Pak. Ternyata petaninya juga di daerah itu juga menanam pare yang hijau. Oh, yang hijau ya, Pak ya. Jadi itu. Jadi ada 3 macam bentuk.
Kemudian Manfaatnya, Pak? namanya itu di daerah-daerah itu beda-beda. Oh, beda-beda ya, Pak. Kalau di Sumatera Barat, karena saya orang Sumatera Barat ya, itu disebut namanya kambeh. 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 Oh, kambeh. Jadi kalau di daerah Sumatera Barat itu namanya kambeh atau paria. Paria. Tapi Oke. kalau di Jawa namanya pare Pare. atau pepareh. Pepareh itu ya Di Madura Nusa ya? Tenggara, di Nusa Tenggara ya, namanya trubuk Trubuk. Oh iya, atau Pak. palia. Palia ya. Sulawesi namanya itu poya. Poya. Atau pudu. Jadi Pudu. ternyata bahwa pare itu sudah dibudidayakan di Indonesia. Nah, itu Sudah jadi melekat juga ya, Pak, sama maksudnya orang Indonesia tidak. orang Indonesia tahu. Iya, tahu semua gitu. Nah, Pernah. walaupun namanya itu beda-beda. Beda-beda. Cuman yang menariknya ini pare ini tidak sebaiknya ditanam di dataran rendah. Oh, justru di dataran rendah ya, Pak ya? Kalau ditanam di daerah Tempat dingin? pegunungan, Ya. itu buahnya kecil-kecil. Oh, kisut ya, Pak, kecil. Enggak, ya memang kecil hasilnya. Bukan kisut dalam artian apa? Enggak berkembang mungkin disebabkan faktor Suhu. mineral. Oh, mineral ya, Pak ya? Mineral kandungan atau ketinggian. Karena dia spesifikasinya tumbuh di ketinggian 500 meter di atas Permukaan laut. Oh, dataran rendah ya, Pak ya? Jadi hanya di Jadi dataran cocok ya, rendah. Pak, di pinggir-pinggir, Makanya nggak jauh dari Kupang, pantai. Pare gitu ya, di daerah Pare di Desa Kediri, dataran rendah ya. Suhunya 18 derajat Celcius sampai 24. Oh iya, suhu Dan normal. curah hujannya tidak boleh terlalu lebat. Oh, tidak terlalu banyak ya. Berarti kurang cocok di pegunungan ya, Pak ya? Kalau daerahnya terlalu hujan, itu cepat membusuk. Busuk ya, Pak ya. Berarti dia itu- memang Jadi itu ada 3 macam sayuran itu dan mengandung bahan-bahan fitokimia yang potensial. oke, Pak. Apa potensi tanaman pare, Pak, sebagai herbal gitu, Pak? Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama yang sudah dikenal oleh masyarakat secara luas ya, pare itu mampu menurunkan kadar glukosa darah. Bisa menurunkan kadar Glukosa glukosa darah ya, Pak ya? Sehingga sudah jadi pengetahuan umum oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menderita kencing manis ya. Oh, diabetes. Istilah diabetes mellitus. Mereka mengkonsumsi Pare. air perasannya. Oh, air perasannya ya, Pak ya? Jadi pare itu direbus, Direbus, terus disaring, disaring, airnya, ya. diminum. Diminum dalam kebiasaannya pada masyarakat itu bisa 3 hari atau seminggu. Ya, 1 gelas ya 250 cc itu. Glukosa darahnya menurun. Itu terbukti secara ilmiah, Pak? Secara belum. Oh, Ini belum. kan yang tadi yang secara jamu Iya, tadi jamu ya, betul. Secara jamunya. Pada saat itu masyarakat belum tahu apa ya penyebabnya ya. Tapi fakta fenomenanya khasiatnya mampu menurunkan glukosa Manjur ya, Pak ya? darah. Iya, manjur. Selain mampu menurunkan glukosa darah, ternyata pare itu mampu sebagai antioksidan, Antioksidan, anti kanker, kanker, kemudian anti gangguan lambung, lambung, ya. anti tumor, Tumor, termasuk tumor ya, Pak? antivirus, analgesik. Wah, banyak sekali. Banyak ya, Pak ya? Banyak sekali potensi pare itu. Di negara India saja digunakan sebagai anti malaria, pelunak feses. Yang di Indonesia bisa digunakan untuk obat penurun panas, peluru dahak. Jadi Berarti ini ternyata pare secara jamu ya, Pak ya? ya buah Iya, tanaman pare tadi itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Kalau dikonsumsi langsung dengan diolah tadi, Pak, seperti diperas ataupun diparut ataupun di jus, ada perbedaan tidak, Pak? Jadi tergantung begini. Tergantung dari kita tujuan mengkonsumsi pare itu kita dalam kondisi seperti apa. Oh, oke, kondisi tubuhnya ya, Pak ya? Kondisi kita seperti apa. Tadi yang selama ini dikonsumsi khusus untuk orang yang udah sakit diabetes mellitus ya. Ada yang mengkonsumsi dimakan buahnya Langsung. Ya. ya. Tapi yang pengalaman empiris itu yang dilihat itu Diambil sarinya? air rebusannya Ya, itu. sarinya, Pak ya? Air rebusan sarinya itu. Karena begini. Kenapa air rebusan tadi itu memberikan efek? Karena kan tadi itu kalau dimakan dimakan dalam bentuk utuh ya, potongan buah, buah. kan dicerna oleh pencernaan. Oh iya, lama ya penyerapannya mungkin ya, dicerna Pak. oleh pencernaan, diabsorpsi, kemudian ada semua yang terabsorpsi, ada yang terbuang. Tapi dia coba direbus,
istilah di kita itu bahan-bahan aktif itu namanya fitokimia. Fitokimia. Nah, ada namanya itu fitokimia namanya terpenoid. Terpenoid. Ada namanya itu saponin namanya. Saponin. Nah, ya, ada namanya. Jadi seperti itu contoh fitokimianya. Itu ketika dia dilarutkan dengan air, ada fitokimia itu yang larut air. Ketika larut dan air diminum sama dia, Cepat prosesnya absorpsinya. langsung absorpsi. Oke. Nah, jadi seperti itu makanya masyarakat itu senang mengkonsumsi pare itu untuk tujuan terapi ya. Bagi dia itu Airnya ya Pak ya. Untuk rebusan air ya Pak ya. Liquidnya ya Pak ya. Liquidnya. Ya. Nah, Tadi Bapak menyampaikan bahwa manfaat pare adalah salah satu menurunkan kadar gula ya Pak ya. Kadar gula dalam tubuh. dalam tubuh, Nah, itu ya. mekanismenya bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, menarik ya. Nah, terus setelah itu berkembang tadi cerita tadi bahwa dari jamu tadi, Betul. baik oleh dokter tadi, dokter yang berkembang di pengembang obat-obatan itu meneliti pare tadi. Dia meneliti kandungan bioaktifnya dulu. Yang di parenya. Termasuk dengan saya yang pada saat studi kemarin. Oke ya, siap. Saat studi kemarin itu pare ini saya kaji dulu kandungan bioaktifnya, ketemu 82 macam senyawa. 82 senyawa. Setelah diketahui kandungan bioaktifnya, ternyata ada beberapa kandungan bioaktif itu berdasarkan studi literatur. Itu terbukti bahwa bioaktif itu mampu memperbaiki fungsi pankreas. Fungsi pankreas. Jadi kenapa mekanismenya pare tadi itu bisa menurunkan glukosa darah? Ternyata fitokimia di dalam buah pare tadi mampu memperbaiki fungsi pankreas yang rusak. Oke Pak. Sebenarnya kita ketahui bahwa fungsi utama pankreas itu kan menghasilkan suatu hormon yang disebut insulin. Insulin, oke Pak. Dan fungsi daripada insulin itu adalah membantu pengambilan, kita kan habis makan nih. Iya. Habis makan nasi, habis makan roti, sirup, itu adalah makan karbohidrat ya. Yang ada diserap dalam glukosanya. tubuh itu nanti dalam bentuk glukosa. Glukosa ya. Nah, jadi kita makan tadi. Glukosa tadi itu diserap berarti berada dalam darah. Dalam darah. Glukosa ini untuk bisa dipakai sebagai sumber energi ya. harus masuk dalam sel. Sel. Untuk bisa masuk ke dalam sel itu butuh hormon insulin tadi. Insulin ya Pak ya. Nah, jadi fungsi daripada hormon insulin tadi itu membantu mendukung membuka kunci sel. Membuka kunci selnya ya Pak ya. Ibaratnya sel itu ada pintu, dibuka sama dia insulin itu, glukosanya tadi supaya itu masuk ke dalam sel, sehingga untuk diolah jadi energi. Lebih lanjut akhirnya energi. Energi betul. Nah, pada orang yang sakit kencing manis atau diabetes mellitus membutuhkan insulin. akan mengalami salah satunya kondisi hormon insulinnya rendah. Iya, rendah. Penyebab hormon insulinnya rendah itu disebabkan oleh bisa jadi ada 2, bisa jadi insulin itu fungsinya menurun. Menurun ya. Jumlahnya normal. Tapi nggak mandi bahasa Jawa. Nggak mandi. Jadi nggak, perannya itu membuka kunci pintu tadi itu nggak maksimal. Nggak maksimal. Padahal dia jumlahnya normal. Atau memang jumlahnya sedikit. Biasanya kalau jumlahnya sedikit berarti pabrik yang membuatnya pankreasnya rusak. Oke. Nah, ternyata dari hasil penelitian kepada hewan coba, pare tadi dengan zat-zat fitokimianya mampu memproteksi pankreas yang rusak tadi nggak tambah rusak. Oke. Kemudian mampu merangsang stimulasi pembentukan sel pankreas yang baru. Oke, sehingga produksi insulinnya produksi insulinnya lama-kelamaan itu meningkat. Meningkat, ya. Efek mekanisme yang kedua adalah pare ini mampu mengaktifkan ada namanya satu hormon namanya glucagon-like peptida 1. Disingkat dengan GLP-1. Fungsi daripada GLP-1 itu adalah ini dihasilkan sebenarnya dalam tubuh kita tuh menghasilkan GLP-1. Ada namanya secara khusus alami. Kita secara fisiologis itu menghasilkan GLP-1. Tapi dalam kondisi kita sakit, sebenarnya konsepnya itu meningkatkan radikal bebas ya dalam tubuh kita. Maka produksi GLP-1 tadi itu menurun. Oke. Berkurang ya Pak ya? Berkurang. Fungsi daripada GLP-1 ini adalah sama dengan fungsi insulin tadi, mempercepat proses pengambilan glukosa ke dalam sel itu lebih cepat masuk. Jadi membantu mensupport insulin. Jadi dia
Misalnya kondisinya insulinnya rendah ya, kadar insulinnya rendah dalam darah, tapi dengan adanya bantuan dari GLP-1 tadi itu mengkanter, Oke. sehingga masuknya glukosa ke dalam selnya itu Selnya bisa masuk lebih cepat. Ya, lebih cepat ya Pak. Jadi pare ini mampu menstimulasi GLP-1-nya itu, GLP-1-nya meningkat jumlahnya dan makin aktif. Karena begini, sifat dari GLP-1 gini, setelah diproduksi oleh sel L, namanya sel L glukosa usus, setelah 5 menit dia itu non aktif. Sifatnya begitu. Jadi dia diproduksi Setelah 5 menit non setelah aktif. 5 menit berikutnya dia terurai. Oh, terurai ya Pak. Nah, pare tadi itu mampu mencegah terurainya ini. Jadi ada zat kimia di dalam pare tadi, ada namanya terpenoid, namanya itu cucurbitacin Cucurbitacin. nama bukan cucur ya, cucu ya, Oh, cucurbitacin ya. Dia mampu mencegah GLP-1 tadi itu tidak terurai. Jadi lebih aktif lebih lama. aktif ya, lebih lama Sehingga ya Pak. kerjanya untuk mendorong glukosa tadi masuk ke dalam sel itu lebih lama. Lebih lama. Oh, membantu sekali berarti ya dengan terapi diabetes jadi, ya Pak. Seperti itu. Jadi mekanismenya itu seperti itu, mekanisme intrapankreas. Jadi dia, kalau di intrapankreasnya itu dia merangsang pankreasnya jangan tambah rusak, merangsang sel beta pankreasnya itu optimal. Mekanisme ekstra pankreasnya merangsang hormon GLP-1 tadi. Oke, untuk GLP-1 tadi. Seperti itu. Untuk saat ini apakah sudah ada Pak produk dari pare itu Pak? Ya. Bentuk produknya mungkin teman-teman sahabat Sampai Polkesma saat ini bisa itu tahu. sudah banyak ya, tapi di luar negeri mungkin. Di luar negeri ya, Pak Di ya? luar negeri itu dibuat produk-produk pare dalam bentuk kapsul. Nah, jadi sudah banyak dibuat dalam bentuk kapsul ya. Cuman Ekstrak ya Pak ya? Ekstrak pare. Cuman yang menariknya kita kan belum tahu nih komposisinya seperti apa, dosisnya yang pasti seperti apa. Yang menarik begini ya, juga walaupun saya memang pemerhati peneliti pare ya, ternyata setelah diuji klinik, setelah tahapan uji klinik ini oleh dokter yang pengembangan herbal tadi, ternyata tetap kemampuan pare itu dibandingin dengan obat. Ada istilahnya obat diabetes itu namanya metformin. Ini obat utama orang DM nih. Itu supaya medis ya, Pak? menurunkan glukosa darahnya. Ternyata ketika diberikan hewan coba ya, diberikan pare saja, terus diberikan metformin, penurunan glukosa darahnya masih lebih banyak yang metformin. Oh, metformin ya. Pare itu tetap menurunkan glukosa darah, tapi tidak sebanyak yang tapi metformin. masih tidak sebanyak obat. Nah, sehingga bagi kita pemerhati untuk pemirsa ya, bahwa untuk pare itu perlu PR selanjutnya untuk bagaimana membuat formulasi yang selanjutnya untuk penelitian lanjutnya itu yang kayak tadi kulit manggis dicampur. Nah, itu PR nanti buat saya nih. Ada yang lainnya Pak ya, tambahannya lainnya. Ya, parenya digabung dengan yang lain sehingga bagaimana itu efeknya tadi lebih menunjang ya Pak ya. Nah, cuman juga perlu dicatat oleh pemirsa ya, bahwa sekarang kan ada memang masyarakat juga berobat ke dokter, juga berobat ke mendapat obat untuk yang herbal. Iya, komplementernya. Dia juga mengkonsumsi komplementer. Dokter-dokter yang mengerti herbal sudah paham. Dia akan menyampaikan begini. Ketika Anda mengkonsumsi obat yang medisin tadi dengan yang herbal, itu dijelaskan jangan dikonsumsi bersamaan. Bersamaan ya Pak? Ada jeda waktunya Pak? Ada jeda waktu. Iya. Minimal itu 2 jam. Karena apa? Efek yang dimunculkan bisa hipo. Oh iya, turun ya Pak? Turun tapi malah kebablasan. Jadi bisa juga tidak ada efeknya tidak maksimal. Oke, betul Pak. Jadi informasinya itu bahwa apabila mengkonsumsi medisin dengan ini, dengan obat yang herbal, kita kan banyak masyarakat itu pergi ke toko warung jamu. Iya betul. Terus dibilang sama jamunya, minum ini nih untuk menurunkan gula darah pokoknya ini. Yang toko kan nggak tahu. Iya, yang penting jualan ya Pak ya. Iya betul. Tahu dia bla. Setelah dia minum, tiba-tiba langsung drop. Iya betul. Drop itu kondisi gawat darurat juga. Berarti dengan catatan ini untuk sahabat sehat Polkesma harus berdasarkan konsultasi dengan dokter. Jadi apa yang kita masuk di dalam tubuh itu berdasarkan
saran dan masukan dari dokter ya Pak ya? Ya, jadi hati-hati juga mengkonsumsi herbal itu, terutama usulkan yang fitofarmaka. Fitofarmaka ya Pak ya? Itu sudah pasti, itu khasiatnya sudah jelas. Itu pun kalau Sudah digabung terstandar dengan ya Pak ya? medicine, tetap ada warning dari Oh, dokter. tetap ada warningnya. Berarti tetap harus untuk sahabat Hati-hati. sehat Polkesma harus digarisbawahi bahwa apapun yang kita konsumsi, baik itu obat sintetis, medis maupun yang fitofarmaka itu harus berdasarkan konsultasi dengan dokter, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, sangat menarik sekali tema yang diangkat pada hari ini terkaitan dengan potensi tanaman herbal, salah satunya pare sebagai terapi komplementer. Mungkin Bapak Roni bisa menutup dengan menyampaikan closing statement untuk teman-teman Ya. sahabat Polkesma. Mari Terima Pak, kasih silakan. Mas Wahyu, sahabat Polkesma yang berbahagia ya. Saya secara pribadi mendorong sahabat-sahabat Polkesma jangan takut minum jamu atau minum herbal ya. Karena begini, Indonesia sangat kaya dengan bahan alam. Oke. Nah, Indonesia Bermacam kaya ragam dengan ya bahan Pak. alam ya. Jadi sahabat baik Polkesma itu jika ada yang tertarik mau meriset atau mau meneliti tentang pengembangan herbal itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Nah, itu dari sudut pandang sebagai mahasiswa ya. Dan sudut pandang daripada masyarakat dipersilahkan mengkonsumsi herbal ya, yang sebagusnya tadi itu herbal yang sudah fitofarmaka tadi dengan konsultasi dengan dokter, ya. terkait yang tadi sifatnya mau pengobatan ya. Nah, karena tujuan daripada masyarakat tadi itu minum jamu itu untuk menjaga kebugaran, untuk preventif itu tidak masalah. Berarti bukan untuk hanya mengobati ya Pak ya, untuk mencegahnya juga Pak ya. Menjaga kebugaran ya, tapi tetap kalau ketika kita mengkonsumsi jamu atau herbal itu diiringi dengan minum yang cukup, yang banyak. Yang banyak tetap. Karena apa? Efek fungsi ginjal itu akan bekerja lebih banyak. Baik, lebih keras ya Pak ya. Untuk membuang. Butuh Jadi- cairan ya Pak ya. Jadi jangan takut minum herbal atau jamu, terutama misalnya pare ya, tapi tetap sesuai dengan arahan daripada dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak Roni. Sahabat Polkesma dimanapun Anda berada, jangan takut untuk minum jamu dan tetap harus berdasarkan konsultasi dengan dokter apapun yang masuk di dalam tubuh kita ya Pak ya. Terima kasih telah menyaksikan Polkesma Talk episode kelima, potensi tanaman herbal pari sebagai terapi komplementer. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ubay. Sampai jumpa di Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Pak. Ya.